Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih bahasanya gitu. Akhir-akhir menjelang Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lailatul fitri lailatun masrurah li kulli ummah bi hadzal syahr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nahmaduhu wa syukran lahu wa syukran lillahi ta'ala ala man awfa bi amalihi ay lidu mila iddatan li saumi Ramadan. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah wa mikon rahimakumullah. Jadi untuk Rona Senja Iwamikon di puasa kita hari terakhir bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, saya ingin membagi pembahasan kita menjadi dua kajian besar. Saya sebut menjadi judulnya itu catatan meninggalkan Ramadan dan menyongsong 1 Syawal 1443 Hijriah. Tadi saya coba buka di kitab Kanzun Najah Wasyurur. Di sana ada tulisan-tulisan ulama yang menjelaskan tentang hal itu. Yang pertama, saya ingin memulai dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang saya nukil dari kitab itu. Ini harus selesai dulu nih sebelum kita meninggalkan Ramadan. Di Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi Allah berfirman, "Khudz." Nabi Muhammad diperintahkan, "Khudz ya Muhammad." Kanjeng Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, katanya Allah, "Khudz min amwalihim." Ambillah sebagian daripada harta-harta mereka. Sodakotan, apakah bentuknya itu sodako? Ya, kalau di sini misal zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi sodako yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan untuk harta, lebih-lebih zakat fitri yang kita tunaikan. Itu punya dua fungsi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan apa? Ya, harta yang kita zakatkan itu, sesuatu yang kita zakatkan itu. Yang kedua adalah wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan kita. Jadi zakat itu fungsinya tidak hanya untuk membersihkan diri kita, tetapi dua, tutahhiruhum itu maknanya membersihkan barang yang kita zakati. Harta kita itu harus dizakatkan untuk dibersihkan. Kalau nggak pernah dikeluarkan zakat penghasilan kita, zakatnya kita, zakat harta, segala macam itu masih tercampur dengan kotoran, masih banyak. Kalau padi itu masih banyak yang nggak berisi, ya kira-kira. Keluarkan zakatnya supaya dia tutahhir, supaya dia bersih. Pribadi kita juga demikian, sekali setahun ditunaikan zakat. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sauma Ramadan ay syahru Ramadan, katanya ulama menukil hadis Nabi, mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yarfa'u illa bi zakatil fitr. Nah, jadi ulama niku menukil hadisnya Kanjeng Nabi, puasa Ramadan, dawuhnya Kanjeng Nabi itu mu'allaqun bainas sama'i wal ard.
dia akan terkatung-katung sawabnya, pahalanya puasa Ramadan itu akan terkatung-katung, mu'allaq bainas sama'i wal ardh, akan terkatung-katung di antara bumi dan langit. Artinya belum diterima di sisi Allah, itu belum menjadi amalan yang makbulan indallah, itu ya, artinya wala yarfa'u, tidak diangkat, tidak menjadi pahala yang diterima, itu kemudian kan tidak kemudian diterima di sisi Allah itu illa bi zakatil fitri ay hatta yukhrija zakatil fitr. Artinya puasa kita itu akan mu'allaq di antara langit dan bumi, kecuali atau hingga kita sebagai seorang shaimin itu mengeluarkan kewajiban kita, yaitu zakat fitrah. Nah, monggo ini yang belum silahkan mengeluarkan segera. Ya, silahkan mengeluarkan zakat fitrah itu, supaya diri kita ini supaya sempurna puasa kita itu, supaya tidak mu'allaq, tidak katung. Ini yang harus menjadi catatan penting. Nah, kemudian mudah-mudahan puasa kita yang ini adalah saat terakhir kita berpuasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam asyamu wal Qur'an yusfa'an lil 'abd yaumal qiyamah. Jadi ada dawuhnya Kanjeng Nabi ini. Tanya puas kita baca di bulan Ramadan itu dua, karena kiamah yang akan berbicara, bukan bibir yang berbicara, bukan tangan yang mencegah, tapi amal perbuatan kita itu akan ya divisualisasikan untuk berbicara oleh Allah itu. Nah, jadi niki Rasulullah menceritakan bahwasanya Al-Qur'an was-shaum itu as-siyam wal Qur'an yushfa'an lil 'abdi, bagi hamba yang membaca Al-Qur'an, bagi hamba yang menunaikan ibadah puasa. Yaqulu siyam. Nah, maka kemudian puasa itu nanti di hari kiamat itu akan berbicara seperti ini, Bapak Ibu. Rabbi inni muni'atut ta'am. Ya. Muni'atut ta'am wasyahawat dan bid'ah wasyafi'ni fihi. Ya Rabb, Tuhan, ya Tuhan, katanya puasa kita itu. Sesungguhnya ya, itu kan aku, ya kan, puasa itu yang menegah orang ini untuk yang orang ini berpuasa, karena dia berpuasa, ya, aku puasa ini bagi orang dia mencegah dirinya untuk makan, hingga dia bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari makan atau membeli makanan yang enak. Atau karena aku puasa itu orang ini menekan syahwatnya, menekan dirinya untuk berbuat yang tidak menuruti nafsu syahwatnya di siang hari itu, maka fasyafi'ni fihi, maka ya katanya puasa itu aku akan memberikan syafaat padanya, pertolongan padanya dari itu puasa kita yang bilang demikian. Ini diskusi ini. Wa yaqulul Qur'an rabbi muni'tuhun naum bil lail, ya kan, fasyafi'ni fihi, Tuhan, ya kan, ya katanya Al-Quran itu akan menyampaikan ini orang ini kira-kira gitu, biar dia tidak tidur di malam hari, paling tidak dia menyempatkan diri untuk baca Quran di bulan Ramadan tadi, di siang hari, di sela-sela sibuk bekerja, ngurusi laupan, ngurusi aukang, segala macam itu. Nah, maka nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kelak bagi orang yang membaca Quran dan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Nah, kita masuk, paling tidak kita harapkan niki zakat sudah kita tunaikan. Kalau puasa kemarin sudah dibahas oleh para narasumber yang lain, sudah kita bahas sedikit gitu kan, itu tidak menjadi bahasan. Nah, cuman sekarang yang perlu kita pentingkan, yang perlu kita garis bawahi di sini, Allah berfirman walitukmilul iddata litukabbirullaha ala walitukmilu, sempurnakanlah kalian, katanya al-iddata, bilangan jumlah dan puasa,
Kemarin sesuai dengan hasil rukyah, saya tidak mengamati yang dilakukan oleh The Chinese Muslim Association di Taipei. Dan tidak tahu di Indonesia hilal juga tidak terlihat sehingga Sabtu, sehingga Sabtu sempurnakanlah bilangan puasa kita itu juga hari bulan ini. Walituka birullah. Nah kemudian setelah kita sempurna melaksanakan puasa, sempurna melakukan hawa nafsu selama itu, kita melakukan sedih dalam waktu untuk terawih di musola wajib di satu minggu di selesai kita tempat kita sisihkan waktu untuk apa untuk melakukan ini kita sisakan kita lakukan kita ke anak yatim dan anak yatim segala sedikit katakan itu maka malam ini keluarlah kalian semua wahai untuk bir la ilaha illallah coba mana jadi itu jadi Allah ketika itu sudah kelihatan kemudian wali juga sama dia Allah undang aktif bentuk apa itu saya oke, memandangkan diri la'allakum tashkurun sebagai rasa syukur kita. Jadi kalau kita melihat ayat ini kenapa kita bertakbir itu silahkan lakukan misalkan akan PCI kemarin nanti di Kaujong Iwami PCI akan melakukan sholat Idul Fitri berjamaah bersama di stasiun Kaujong di main station yang sudah dikomunikasikan kemarin. Kemudian silakan gunakan takbir. Kita malam ini malam yang enak banyak takbir kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur mengangkat hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan barang yang mudah loh. Mengekang hawa nafsu, membaca Al-Quran, qiyam masa yang berbuka, bersahur, dan tidur mau beribadah sahur itu kita syukuri. Kita sempurna melaksanakan ibadah itu. Nah, ini esensi dari kita takbir itu. Nah, kemudian katanya ulama itu sunnah jarur itu ya numayyidzab fi idil fitri min awal.
Nah, menjelaskan kepada kita apa sih sebenarnya yang kita mau cari di hari-hari Idul Fitri itu dulu. Ini kita mulai dari paginya dulu nih. Nah, di hari-hari Idul Fitri itu katanya ulama itu yaqulullahu ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusinya, "Idza jita'al mu'min fi sholatil Id." Kalau orang-orang mukmin itu berkumpul keluar berbondong-bondong sholat id, ya, sholat id di masjid, sholat id di lapangan, maka kemudian nanti katanya Allah Subhanahu wa taala dalam ya malaikati, katanya, hei malaikatku, hai para malaikatku, firman-Nya Allah, majaza uman, ya, wafa bi amali, wafa amali. Ya Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, apa kira-kira balasan untuk orang yang sempurna melakukan ibadah Ramadan? Jadi salah satu ukuran kesempurnaan ibadah Ramadan setelah kita purna melakukan puasa selama 1 bulan penuh, kita tunaikan zakat sebelum terbitnya matahari, terbenamnya matahari sore hari ini, sehingga 1 Syawal anak bulan itu akan terbit, ya, akan muncul. Kemudian ukuran wafa amalih di sini itu, ukuran sempurnanya itu adalah keluar bersama masyarakat untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, itu ketika jenengan keluar itu, maka nanti malaikat itu akan ditanya oleh Allah, malaikat, ini orang-orang yang keluar berbondong-bondong sempurna amalnya ini, apa balasannya? Fayaqulun, maka kemudian ya Rabbana, hai Tuhan kami, katanya kan, yuk di ajratuhu, ya, ajratu, ya, saya akan berikan dia pahalanya, akan diberikan balasan dari amalnya. Katanya malaikat, apa balasannya? Katanya Allah. Ya, katanya malaikat menjawab, engkau akan berikan balasan atas kesempurnaan amal yang dilakukannya. Engkau akan berikan balasan atas puasanya. Engkau berikan balasan atas kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Yaqul, maka Allah berfirman, ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahum. Ushidukum, saksikan oleh kalian wahai para malaikatku, katanya Allah, qad ghafartu lahum, mengampuni mereka. Nah, jadi alhamdulillah kita husnuzon ke Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadah Ramadan kita tahun ini belum sempurna, ayo besok kita berbondong-bondong ikut melakukan sholat Idul Fitri agar kita masuk dalam firman dalam firman Allah yang mengatakan ini, ushidukum ya malaikati qad ghafartu, wahai para malaikatku, katanya kan, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni kalian, telah memberikan ampunan bagi mereka. Kemudian di dalam kitab Al-Ittihab, di kitab di kitab Kanzun Najah itu, wal yu'lam annal 'id madhudun. Jadi kata Idul Fitri itu di dalam kitab Al-Ittihab itu dijelaskan berasal dari kata al-auda. Fasummiya 'id. Kenapa dia dinamakan Id itu? Litikror, karena memang berulang-ulang kembali. Jadi pasiennya manusia. Jadi artinya dinamakan Id itu aud dan litikror, kembali. Jadi tiap tahun itu berulang. Bahasa Inggrisnya itu annual, bahasa Jermannya dari tahunan berulang. Kita kembali mendapatkan kebahagiaan, kembali ke kefitrian, kembali ke kesucian, asalkan kita menunaikan ibadah itu dengan itu. Nah, kemudian wakila likasrati rawaidillahi ta'ala bihi ala ibadah kembali anugerah Allah, karena banyaknya anugerah Allah di saat-saat Idul Fitri itu, di saat 1 Syawal itu, anugerah ampunan fadilah yang berulang yang kita. Nah, jadi li'annahu jalla wa ala ya'udu ala khalqihi fihi bisurur fi awa'id ihsan wa qawaidul ibtid. Ini disebutkan.
sekali Allah Jalla wa Ala menciptakan kita itu dari fitrah, kita kembali ke fitrah, ya kan? Kullu mauludun ala fitrah la inna abawahu, atau kita itu terlahir fitri, kecuali diri kita sendiri, orang tua kita Majusi, Nasrani, lingkungan kita yang membuat kita taat, diri kita, pribadi kita yang membuat kita kemudian ingkar dan segala macam ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau habiskan bagian ini nanti terus kita tanya jawab. An Abi Hurairah, ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini sayyinu a'yadakum bitakbir. Kaya Nabi itu sayyinu, hiasilah oleh kalian a'yadakum, ya, saat momentum Idul Fitri atau Idul Adha itu. Kalau sekarang Idul Fitri itu bitakbir wa kaifiyatun mashkurah, ya, di kitabil, dengan takbiran Allahu Akbar kabira sampai akhirnya itu kita hiasi. Jadi perbanyak takbir sebagai bentuk rasa syukur. Wah, ngapain ini saya takbiran ini? Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Makanya kalau misalkan orang nggak puasa melok takbiran, dia melok senang-senang, melok syukur, tetapi dia nggak tahu mau syukuri apa. Iya, ya, tapi daripada tidak bismillah, gitu kan. Nah, jadi orang ketika lafaz takbir itu keluar dari lisan kita, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini dalam hati kita, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya di jauh, di kampung halaman, di Formosa, saya banyak pekerjaan dan segala macam, oleh Allah saya diberikan maunah untuk menunaikan puasa. Saya diberikan maunah untuk menunaikan zakat. Saya diberikan maunah untuk menyantuni satu baju baru untuk anak yatim. Itu yang harus kita syukuri, gitu kan? Nah, itu. Jadi kemudian perbanyak takbir intinya malam hari ini. Kemudian bagaimana cara kita menghidupkan malam? Bagaimana orang-orang yang menghidupkan malam sekarang ini? An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatul idain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Jadi orang-orang yang malam hari ini bisa menghidupkan malamnya, maka nanti Allah akan menghidupkan hati orang-orang yang menghidupkan malam hari ini di saat hati kebanyakan insan telah dimatikan. Nah, artinya saat hari kiamat, ya, banyak hati orang yang dimatikan, yang tidak hidup. Apa artinya itu? Bahasanya ini, oh, apakah nanti di yaumul kiamah itu mati itu maksudnya nggak bangun semua? Bagaimana itu si hati itu? Nah, katanya ulama, bahasa ini adalah bahasa kinayah min najati yaumil kiamah alladzi tamutu bihal. Jadi bahasa ini sebenarnya adalah bahasa apa? Bahasa hyperbole, bahasa perumpamaan, bahwa nanti kita itu akan husnul khotimah. Jadi kalau kita menghidupkan malam hari ini, kita akan husnul khotimah, kita akan tergolong orang-orang yang soleh, yang kita tidak hanya berana dalam gemerlap karma pawai yang tidak ada maknanya, yang kita tidak tahu maknanya, yang menyelenggarakan pawai takbiran niatnya bagus, tapi kita ikut rame-rame nggak tahu maknanya, itu tamutul qulub itu, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghidupkan itu, ya, menghidupkan malam hari ini? Ya, perbanyak takbir, niatkan itu sebagai rasa syukur. Itu, atau seperti yang yang saya sampaikan kemarin itu juga saya ambil dari kitab ini, Ihya'ul Lail fi Ramadan, atau Ihya'ul Lail fi Idain, menghidupkan malam-malam Idul Fitri. Itu ada 3 yang dicontohkan oleh para ulama. Yang pertama, akmalud darajat. Paling bagus cara menghidupkannya itu adalah yuhyi kullal lail bil ibadah. Sepanjang malam kita hiasi dengan beribadah. Tidak terus malam suntuk. Itu pertengahan, mu'azzamul lail bil ibadah. Ya, malam-malam ini nggak apa-apa kita ikut pawai, silahkan, tapi niatnya kita masing-masing. Ya Allah, boleh ikut takbiran di bumi Formosa.
takbiran online atau takbiran keliling, niat mensiarkan agama Islam, niat meluapkan rasa kesyukuran saya kepada Allah, itu ibadah. Aqallud darajat, nah maka kemudian derajat yang paling pendek, yang paling rendah menghidupkan malam Idul Fitri itu katanya Katanya ulama adalah melakukan sholat subuh dan sholat isya jamaatan. Ini kalau kita mampu lakukan ini, masya Allah, itu sangat bagus sekali. Ya, itu untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian bagian yang terakhir, ya, untuk catatan meninggalkan Ramadan, menyongsong 1 Syawal itu, ini ada amalan dari ulama yang harus kita lakukan. Nah, amalan itu sini. Man istaghfara fi yaumi 'id ba'da salati subuh. Siapa saja orang yang membaca istighfar setelah subuh 100 kali. Setelah subuh dulu ini, dimulai paginya. Malam nikah. Ya, barang siapa yang membaca istighfar besok setelah sholat subuh, ya, la yabqa fi diwani syai'un minan dzunub illa muhyiya anhu. Jadi, ayo besok kita baca istighfar setelah sholat subuh 100 kali. Itu menurut ulama Kanjeng Najwa Wasyukur ini, maka tidak akan ada tertinggal daripada dosa kita itu. Ya, dalam catatan di Lauhul Mahfuz itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo besok sholat subuh, amalannya dari kitab Kanjeng Najwa Wasyukur, baca istighfar 100 kali. Apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya kan? Wa yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabillah. Nah, insyaallah siapa orang yang ingin diampuni dosanya, ya, lebih kita sudah puasa Ramadan, besok setelah sholat subuh baca istighfar 100 kali, insyaallah dosa kita diampuni dan kita akan aman di hari kiamat itu daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi amalannya baca istighfar 100 kali pada sholat. Waman qala subhanallah wa bihamdihi mi'atan. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali di besok Yaumul Id, ya. Ada yang malam ini setelah sholat ini, ya, baca itu, ya. Setelah sholat maghrib itu, ya, setelah sholat maghrib sebelum sholat isya, ya, itu baca Allah bihamdihi 100 kali, ya. Itu katanya ulama kubur. Ini kita mau menghadiahkan ini, ini bisa ada yang dulu mengijazahkan bisa dibaca setelah sholat maghrib atau besok, ya, enggak apa setelah sholat maghrib ini dibaca 100 kali subhanallah bihamdihi subhanallah. Setelah membaca itu kemudian jangan bilang ya inni raituhu sawabaha, ya, ahlul kubur. Nah, ya, kita mau menghadiahkan pahala tasbih ini untuk ahli kubur kita. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi 100 kali. Itu baca 100 kali, kemudian dalam hati dengan bilang, ya Allah, alat ini saya hadiahkan untuk ahli kubur saya. Siapa ahli kubur jenengan dan seluruh amwat minal muslimin wal muslimat minal masyriq. Nah, apa yang terjadi? La yabqa ahadun minal amwat illa yaqul yawma, besok ahli kubur yang kita sedekahkan pahala tasbih, semua ahli kubur yang kita sedekahkan tasbih itu akan berdoa untuk kita, ya Rahim irham abdika hadza waj'al thawabahu jannah. Allah sing maha welas asih, sing paling kasih, ya Rahim, ya Rahim irham abdika, Allah yang maha pengasih dan penyayang, irham abdik, kasihilah, ya kan, kasihilah, sayangilah, ya kan, hambamu ini, ya, hambamu ini,
ja'al thawabahul jannah, dan jadikan balasan pahalanya yaitu jannatul na'im. Ini jadi amalannya yang pertama, pada sholat subuh istighfar 100 kali dengan dosa akan diampuni, akan aman dari kata dan Allah nanti 100 kali itu kita akan hadiahkan untuk adikku kita akan didoakan nanti di hari kiamat. Satu waktu akan An-Nasin nukil di sini An-Nasin radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala zainul aidin bit tahlil wa taqdis. Jadi perintah itu banyak takbir hari ini. Man qala subhanallah bihamdihi talasubhata marrah. Sama kan? Itu tadi. Nah, itu yang harus kita itulah sebenarnya ada 3 yang harus dibaca malam hari ini ya. Yang pertama istighfar astagfirullah setelah sholat subuh ya 100 kali, diampuni dosa dan diamankan dari siksa api neraka. Kemudian subhanallah wa bihamdi itu nanti malam ini hadiahkan untuk ahli kubur dan seluruh ahli kubur yang sudah meninggal itu. Insyaallah nanti kita akan mendapatkan doa ya rahim irham abdika hadza waj'al hawal jannah. Yang ketiga yang harus kita baca itu ini ya. Ini yang harus kita baca man qala fi kulli lailin ya. Silakan baca juga malam hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali sebelum sholat Id ini ya. Sebelum sholat Id. Jadi sebelum sholat Id datang agak pagi ini dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, atau dulu malah ada kiai yang ya sebelum sholat Id itu setelah sholat subuh itu mungkin sambil mempersiapkan kan ya. Setelah sholat subuh ini yang diwiriti, jadi wiridnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali kan sebelum sholat Id. Zawwajakallahu tahawra ini pahalanya ya. Kemudian seperti kita memerdekakan ini nama atau arba'a ini antara raqabah. Jadi kita seperti memerdekakan 400 budak. Wa wakkalallahu ta'ala bihil malaikah bayyinuna lahul madain. Maka Allah akan mengutus, mewakilkan, mendelegasikan ya kan malaikatnya ya untuk membangunkan sebuah bangunan kota besar untuk kita nanti di hari kiamat. Kemudian akan mempersembahkan sebuah tanaman ya, tanaman kan untuk kita nanti di hari kiamat. Nah ini katanya Zuhairi, katanya Anas bin Malik itu tidak pernah meninggalkan. Jadi astaghfirullah ba'da subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ya, wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit ya, wa huwa hayyun la yamut ya, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 roh qabla surah. Ini kan, ini yang kita baca. Kemudian juga subhanallah wa bihamdih. Nah ini adalah catatan-catatan penting yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Meninggalkan bulan Ramadan ini untuk menyongsong bulan Syawal ini supaya kita tidak menjadi hamba Ramadan, tidak menjadi orang yang setelah Ramadan itu tidak mau melakukan sunnah-sunnah lagi. Artinya supaya kita diampuni dosanya, supaya kita semakin bertakwa, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bersyukur kepada Allah. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kalau misalkan masih ada yang didiskusikan, silakan.